Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabi, NU yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kami akan menyampaikan napaktilas ulama besar Al-Makfurlah Kiai Haji Muhammad Masruri Abdul Mukmi. Sebelumnya kami mohon izin kepada poro sepuh, poro yai, poro gus, poro santri, poro alumni dan seluruh Jamiyah Nahdlatul Ulama atas ketidaksopanan kami dalam menyampaikan sejarah singkat ini. Sejarah ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, juga bermaksud mengambil suri tauladan yang beliau lakukan sebagai bekal buat kami dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Beliau dilahirkan di Desa Benda, tanggal 23 Juli tahun 1943. Abah Yai Masruri adalah alumnus Pondok Pesantren Tasik Agung Rembang asuhan Kiai Haji Sayuti dan Kiai Haji Bisri dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Selain nyantri di kedua pesantren tersebut, Abah juga aktif bertabarukan di berbagai pesantren tanah air. Satu diantaranya adalah di Pondok Pesantren Kiai Haji Hashim Asyari, Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Abah yang memiliki nama lengkap Muhammad Masruri Abdul Mukmi adalah putra pertama dari dua bersaudara pasangan Haji Abdul Mukmi dan Hajah Maryam. Dari garis nasab, Abah adalah cucu dari Kiai Haji Kholil bin Mahali, salah seorang muasis pendiri Pondok Pesantren Al-Hikmah. Sejak kecil, Abah sudah mendapatkan tarbiyah langsung dari kedua orang tuanya, juga kakeknya sendiri Kiai Haji Kholil bin Mahali dan juga Kiai Haji Suhaimi bin Abdul Honi, putra kakak Kiai Haji Kholil. Sejak muda, Abah dikenal telah memiliki jiwa kepemimpinan dan selalu dituakan oleh orang-orang di sekitarnya. Di pesantrennya Tambak Beras dalam usia yang relatif muda, beliau telah didaulat oleh para masyaki untuk menjadi qori, atau membacakan kitab untuk santri. Dalam kesehariannya, Abah adalah seorang murabi pendidik yang alim, murah senyum, pembawaannya luwes, memiliki tanggung jawab tinggi, dekat dengan semua orang dan penuh dengan keteladanan. Bagi Abah Yai, transformasi ilmu tak hanya sebatas teoritikal belaka, tapi setiap ilmu mesti diajarkan lewat keteladanan nyata. Para santri saban hari menjadi saksi bagaimana keteladanan sosok Abah dalam setiap sendi kehidupan beliau. Abah selalu berupaya memberikan teladan pertama dalam setiap hal, besar ataupun kecil. Abah adalah seorang yang tak pernah lelah berjuang untuk umat. Setiap detak waktu, beliau gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Di tengah padatnya jadwal, sebagai Rois Syuriah NU Jawa Tengah, pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI Brebes, dan Ketua Dewan Pengawas Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT, Abah selalu mengedepankan keistiqomahan dalam mendidik para santrinya. Setiap hari hingga menjelang tengah malam beragam berbagai fan kitab beliau ajarkan, mulai dari tafsir, fikih, akhlak, ilmu Al-Quran, faraid, hingga tasawuf. Dalam setiap pengajiannya, tak pernah terbersit kesan capek dan lelah dari seorang Abah. Meski baru sepulang dari bepergian sekalipun, Abah selalu terlihat bersemangat dalam membawakan kitab yang diajarkannya. Abah seakan ingin memberikan teladan langsung bagi para santrinya tentang arti dan makna hidup yang sebenarnya. Seperti yang sering beliau utarakan di depan ribuan para santrinya, Innal hayata, akidatun wa jihadun. Makna hidup adalah akidah dan perjuangan. Akidah Islam yang benar dan mesti diperjuangkan sepanjang hayat dengan mengisi kehidupan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam tataran sosial kemasyarakatan, Abah adalah seorang yang memiliki pembawaan luwes, hangat, dan mampu dekat dengan semua orang. Setiap tamu yang datang di dalam, jika Abah tidak sedang bepergian pasti ditemui. Beliau sambut dengan ramah dan penuh kehangatan, pukul berapapun juga. Abah selalu berusaha melegake tamunya. Abah pun tak segan untuk mengajak setiap tamuannya bersantap bersama di meja makan beliau, jika si tamu kebetulan datang di waktu santap. Sebagai ayah bagi keluarga dan ribuan santrinya, kasih sayang Abah terhadap santri-santrinya tak pernah surut. Setiap santrinya, baik yang masih berada di pesantren ataupun telah mukim, seakan bisa selalu dekat dan merasakan kasih sayang Abah. Pada beberapa kesempatan lawatannya ke berbagai kota, dalam dan luar negeri, Abah selalu menyediakan waktu untuk menjenguk para santrinya. Setahun sekali setiap tanggal 5 Syawal ribuan santrinya dapat berdialog langsung dengan beliau di pertemuan alumni. Dalam acara itu, Abah dengan senang hati menerima curhat keluh kesah para santrinya yang telah berjuang di masyarakat. Pun demikian,
Sejatinya kasih sayang Abah pada santrinya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Jauh dari itu, Abah selalu menekankan setiap santrinya untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah didapatkannya, agar menjadi pribadi yang soleh dan selamat dunia akhirat. Seperti salah satu dawuh Abah bagi setiap santrinya untuk menghafal dan mendawamkan pembacaan surat Al-Mulk atau Tabarok. Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis bahwa siapa saja yang melanggengkan membaca surat ini, maka Al-Mulk akan menjadi pembelanya dari azab kubur, menjadi syafaat sehingga diampuni dosanya oleh Allah, dan dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka sehingga dimasukkan ke dalam surga. Dalam satu kesempatan di hadapan santrinya, Abah Yai pernah berkata bahwa menghafal surat Al-Mulk adalah utang setiap santri pada Abah. Utang yang jika tidak dibayarkan, dengan menghafal akan terus dipertanyakan oleh Abah bahkan hingga di akhirat nanti. Penggagas beasiswa Falak terhadap perkembangan keislaman Nusantara, Abah Yai pun secara khusus menaruh perhatiannya. Melihat minimnya generasi muda Islam yang di bidang falak, tahun 2005 bertempat di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Abah Yai mengadakan pelatihan falak khusus untuk beberapa pesantren dan kepala kantor urusan agama atau KUA. Pelatihan ini diadakan atas dasar keprihatinan Abah terhadap minimnya pengetahuan dan ketersediaan ahli falak di masyarakat Islam. Karena dianggap sukses dalam pelatihan itu, akhirnya Abah mencoba mengadakan pelatihan falak kembali dengan sasaran pesantren dan kiai se-Jawa Tengah. Pada waktu itu keinginannya untuk memadukan antara ahli falak Indonesia dengan beberapa ahli falak dari luar, mulai menampakkan hasil. Dalam acara-acara pelatihan ini hadir pula tokoh kemenak, diantaranya Amin Haidari yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD Pontren Kakangwil Depak Jawa Tengah Habib Toha, Kepala Badan Hisab Ruqyat Jawa Tengah Slamet Hambali, serta ahli falak IAIN Wali Songo Ahmad Izzuddin, dan masih beberapa tokoh lain. Dari sinilah, kemudian beberapa tokoh ini akhirnya mengusulkan kepada Amin Haidari untuk membuka program beasiswa khusus ilmu falak yang saat ini dikonsentrasikan di IAIN Wali Songo Semarang. Berpulang ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Berangkat bersama keluarga dan rombongan terbang kloter 49 embarkasi SOC Solo bersama 400-an jamaah lainnya untuk menunaikan ibadah haji, Abah Yai Muhammad Masruri Abdul Mukni dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpulang kepadanya. Setelah melaksanakan salat arba'in di Masjid Nabawi, Kamis malam tanggal 17 November, Abah Yai merasakan kecapaian. Petugas pun kemudian membawa Abah ke Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Madinah. Karena kondisinya terus menurun, akhirnya petugas melarikan ke Rumah Sakit Al-Ansor. Sabtu pagi, kondisi Abah sempat membaik, bahkan selang ventilator yang terpasang dilepas oleh tim dokter. Namun, Sabtu malam pukul 23 WSA waktu Saudi Arabia kondisi Abah kembali menurun. Di rumah sakit tersebutlah, di Tanah Suci Madinah Al-Munawwaroh, Romo Kiai Haji Muhammad Masruri Abdul Mukni dipanggil ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahad pagi tanggal 20 November pukul 00.15 waktu Arab Saudi WAS atau pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Abah meninggal dalam usia 68 tahun. Setelah disolati di Masjid Nabawi selepas salat subuh, atas permintaan Abah sendiri jenazah beliau disemayamkan di komplek pemakaman Baqi, di dekat Masjid Nabawi bersama istri, para sahabat Rasulullah dan para masyayikh. Sahabat Tabi NU yang dirahmati Allah, demikian sekilas napak tilas Al-Mahfurlah Romo Yai Muhammad Masruri Abdul Mukni, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Sirampok Brebes, Jawa Tengah. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.